Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yakni Andika Perkasa ini mengungkap persiapan tes kesehatan Ganjar dan juga Mahfud hari ini pada Minggu 22 Oktober 2023. Andika Perkasa mengatakan bahwa tidak ada masalah kesehatan yang serius pada baca pres Ganjar maupun bacawa pres Mahfud MD. Dijelaskan olehnya, Ganjar Pranowo juga dilarang sementara untuk berlari karena dikhawatirkan Ganjar akan mengalami dehidrasi, sehingga dikhawatirkan juga bisa mempengaruhi tes kesehatan hari ini. Sementara itu, saudara pihak TPN Ganjar dan Mahfud ini juga mengaku sudah menyusun rundown atau jadwal baca pres dan bacawa presnya sebaik mungkin untuk menjalani tes hari ini, tepatnya di RSPAD. Bukan hanya olahraga ya. Sendiri mengakui bahwa beliau tidak punya penyakit yang menonjol. Nah, walaupun itu mungkin perasaan kan, bukan hasil pemeriksaan. Tapi paling tidak menunjukkan mungkin tidak ada masalah kesehatan yang serius lah. Kalaupun misalnya indikator kimia darah seperti SGOT, SGBT, fungsi liver, fungsi ginjal, atau kolesterol, asam urat itu kan memang nggak terasa ya, tapi kalaupun ada yang tidak normal mungkin nggak terlalu serius. Pak, kan katanya Pak Ganjar mau lari nih dari rumah kediaman ke RSPAD, tapi dianjurkan tidak lari. Ini karena alasan apa? Waduh, banyak Mbak. Walaupun beliau pasti sanggup ya, tapi bayangkan kalau misalnya Mas Ganjar puasanya sejak jam 8 malam dari malam, kemudian sekarang lari, maka yang terjadi mungkin kemungkinan besar dehidrasi. Dehidrasi berarti akan mempengaruhi kreatinin, ginjal. Kan rugi lah, maksudnya kreatinin tanda bintang gitu misalnya, ada pemeriksaan lab. Rugi kan, sesuatu yang sebetulnya nggak perlu dilakukan. Makanya beliau akhirnya turun. Akhirnya lari. Ya, mungkin nanti sore lah. Selain itu ada nggak sih Pak arahan-arahan lagi dari TPN terkait pemeriksaan tes kesehatan pas Ganjar dan Pak Mahfud Pak? Kalau arahan enggak, cuma kemarin kita komunikasikan justru rundown. Karena kan tugas saya dari TPN pagi ini mengantar 2 surat. 1 surat pengantar KPU untuk Kepala RSPAD, kemudian yang satu lagi lampiran surat dari KPU untuk Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Nah di situ ada jadwal rundown kegiatannya, apa aja yang diperiksa, jam berapa. Nah, itu kemarin sudah kita komunikasikan. Oke, siap. Pak, izin Pak, minta tanggapannya mengenai penempatan RSPAD Gatot Subroto ini menjadi tes kesehatan dari Capres dan Cawapres Pak. Dari TPN bagaimana melihatnya? Ya kalau kita kan sudah melihat berulang kali ya, pemeriksaan kesehatan calon presiden, wakil presiden selalu di RSPAD. Jadi satu, kita punya confidence yang tinggi lah. Kedua, secara pribadi waktu saya Kepala Staf Angkatan Darat yang langsung membawa RSPAD, saya Panglima, saya pun juga ikut membenahi fasilitas, termasuk fasilitas medical check-up-nya. Dan kalau soal integritas juga beberapa kali di luar yang pemeriksaan kesehatan calon presiden, wakil presiden ya. Misalnya terakhir kita diminta tim dokter untuk bergabung, tim dokter yang memeriksa kasusnya Irjen Polisi Sambo waktu itu. Itu kan juga kepercayaan atau kredibilitas kita juga diukur. Apakah kita kemudian tahan terhadap godaan, dan itu benar-benar waktu itu kita siapkan dan kita brief khusus sehingga jangan sampai tim dokter yang terlibat ini kemudian masuk angin. Mereka harus profesional. Dan itu sudah dibuktikan. Di luar isu kesehatan, Pak Gibran kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak. Menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif. Tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu.
Oh, saya yakin. Walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Diikhlaskan berarti. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung ini. Ada nama yang bisa disebutkan Pak? Salah satu yang cocok? Salah satu. Iya, mungkin nanti besok pagi kita masih rapat finalisasi. Ini beneran, besok pagi udah dijadwalkan finalisasi. Selain struktur organisasi, berarti di situ juga termasuk yang akan menjadi juru bicara, juru kampanye, termasuk tim-tim lain yang ada dalam struktur. Juga visi misi besok itu akan difinalisasikan. Ya semoga begitu hari Rabu itu sudah benar-benar tuntas. Bapak, finalisasi itu salah satunya adalah pembahasan terkait dengan Mas Gibran yang memang sudah masuk struktur niatnya, atau bagaimana? Ya mungkin saya yakin juga itu salah satu yang dibahas ya sebagai salah satu alternatif. Mas Andika, kemarin kan rencananya akan ada pertemuan ya antara Mas Arsyad selaku ketua TPN dengan Mas Hasto bertiga dengan Mas Gibran. Sempat ada kabar sehari ketika Mas Gibran tiba ke Jakarta itu tidak ada, ibaratnya senyap ya Mas Gibran kemana? Apakah sebenarnya itu sudah ada pertemuan bertiga? Saya sih nggak monitor, Mbak ya. Saya nggak tanya terus terang dan tidak diberitahu. Jadi nanti mungkin tanya sama Mas Hasto sama Mas Arsad ya. Pak Andika, ya. Ini kan kemarin kan namanya kan masih tim pemenangan nasional Ganjar Presiden ya. Nah ini kan sementara kan Pak Mahfud sudah jadi cawapres. Apakah bakal ada perubahan nama sebagai finalisasi TPN? Iya, betul. Makanya besok itu finalisasi, Mas. Jam 8 pagi kalau nggak salah besok itu. Jadi ya pasti itu. Karena jangan sampai juga Pak Mahfudnya kan justru kita merasa ini sebuah kekuatan kan yang harus kita tonjolkan. Di rapat itu membahas juga terkait nanti akan menggunakan pakaian apa yang saat ini juga masih dibingungkan dan juga slogan-slogan apa sebutannya antara Gama ataupun GoFood itu juga diperbincangkan nanti Pak. Kalau baju itu bahkan sudah disosialisasikan, bukan sosialisasi ya, dilombakan. Jadi sudah ada beberapa alternatif sih. Tinggal mana yang dipilih, mungkin besok juga salah satu keputusan kita. Jadi keputusannya pekan depan ya Pak ya? Oh iya, minggu ini sih pasti Pak, harusnya tuntas. Pak, itu aja ya. Saya lihat di Instagram Pak Ganjar voting baju buat kampanye Pak. Apakah itu nanti baju hitam putih yang direkomendasikan Pak Jokowi akan diganti? Oh itu yang garis-garis hitam putih itu 1 dari 5, seingat saya. 1 dari 5 desain yang sejauh ini dilombakan. Jadi belum tentu itu yang dipilih, tapi itu 1 dari 5. Oke, berarti belum tentu yang garis putih itu ya Pak? Belum. Oke, siap. Kita lihat mana yang lebih banyak votes-nya, ya itulah yang kita pilih. Siap. Tapi masih ada kemungkinan baju garis-garis untuk dipakai kan Pak? Karena kan baju garis-garis identik dengan usungan Pak Jokowi. Ya kita nanti mana yang dipilih aja Mbak, begitu. Dan kita mengikuti banyaknya votes, jadi bukan juga semata-mata pertimbangan subjektif, nggak juga. Ya. Oke, thank you. Terima kasih Pak Andika. Ya, itu kan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.